Saudara, itu bukannya jelek dan itu amat relevan untuk dibahas di bulan Ramadan. Tetapi kalau terus-menerus sejak awal sampai akhir Ramadan dan di mana-mana selalu itu saja, semua mubalik membahas itu, tentu saja orang menjadi bosan. Padahal dalam pada itu banyak sekali tema-tema yang sepantasnya dan seharusnya dapat dibahas. Beribadah berbetulan dengan Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah beribadat selama 83 tahun lebih sepanjang-panjang umur manusia. Alangkah hebatnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak memberitahukan berada di tanggal yang mana Lailatul Qadar itu. Sebab kalau diberitahukan tanggal tertentu, orang semua akan jujuk beribadah pada tanggal itu. Semua malam yang lain sepi. Rasul hanya memberi ancer-ancer kira-kira kedapatan di malam-malam ganjil tanggal 20 ke atas. Oleh karena itu kaum muslimin sekarang di Masjidil Haram di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah, apabila tanggal 20 ke atas, kaum muslimin dari mana-mana tumplek memenuhi Masjidil Haram itu. Dari Yordan, dari Syria, dari Mesir, dari Yaman, bahkan dari Malaysia, dari Pakistan, semua memerlukan hadir di sana untuk apa? Memburu Lailatul Qadar. Memadati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tanggal 20 ke atas sampai menjelang Lebaran. Dan juga nenek moyang kita dulu pun sudah memberi contoh seperti itu. Di Solo ada yang namanya maleman. Maleman tanggal 21 ke atas orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Lama-kelamaan begitu ramainya sehingga banyak orang jualan. Di belakang hari menjadi pasar malam. Juga bagaimana cara nenek moyang kita dulu mengatasi susutnya para pengunjung. Begitu mulai malam 21 diadakan selikuran. Malam-malam biasa diberi snack yang namanya jaburan, jajan pasar dan makanan lainnya. Tetapi begitu tanggal 21 Ramadan ditingkatkan menjadi nasi tumpeng ditambah dengan buah-buahan dan lain-lain. Tentu anak-anak dan remaja memadati masjid itu kembali dan musola itu. Saudara pemirsa, kita pun hendaknya di masa kini harus banyak akal. Bagaimana mengantisipasi susutnya para jamaah yang berlaku, yang berjalan di mana-mana susut, di kota-kota, di desa-desa. Kita harus dapat menciptakan usaha dan akal begitu rupa sehingga susutnya para jamaah itu tidak terjadi. Saudara pemirsa yang terhormat, penyakit yang ketiga di bulan Ramadan ialah tumpang tindihnya tema-tema yang diuraikan di dalam kuliah tarwih, di dalam kuliah subuh, di radio-radio, di televisi. Dari awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan, kuliah subuh, kuliah tarwih, di radio, di televisi, semuanya membahas kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu terus menerus. Saudara, itu bukannya jelek. Dan itu amat relevan untuk dibahas di bulan Ramadan. Tetapi kalau terus-menerus sejak awal sampai akhir Ramadan dan di mana-mana selalu itu saja, semua mubalik membahas itu, tentu saja orang menjadi bosan. Padahal dalam pada itu banyak sekali tema-tema yang sepantasnya dan seharusnya dapat dibahas pada kesempatan-kesempatan yang amat penting itu. Misalnya saja bagaimana pendidikan agama bagi anak-anak kita. Misalnya saja bagaimana Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Bagaimana dakwah bilhal mengembangkan agama dengan cara berbuat karya yang nyata. Misalnya saja membahas kenapa kenakalan remaja sekarang timbul di mana-mana. Bagaimana akibat negatif dari minuman keras.
bagaimana perjudian dan lain-lain. Banyak sekali tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan agama Islam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sepantasnya para mubalik dapat menempatkan dirinya. Kalau awal bulan Ramadan ini tentang fadilah, keutamaan bulan puasa, rahasia ibadat puasa, tetapi begitu tanggal 10 nanti tentang apa, tentang Quran, tentang Lailatul Qadar, tentang zakat, dan seterusnya. Dan saya ingatkan, saya serukan bagi para pengurus masjid, para programmer yang menyusun program acara-acara di televisi dan di radio, baik swasta maupun pemerintah, hendaknya dapat mengatur begitu rupa. Sehingga isi atau ceramah atau tema-tema siaran radio dan televisi, begitu juga kuliah-kuliah subuh di masjid dan musola, hendaknya dapat lengkap begitu rupa, bervariasi, dapat meliputi seluruh bidang-bidang ajaran agama Islam. Tidak hanya puasa dan puasa dari awal sampai akhir, Masya Allah. Saudara, memang ini tidak begitu mudah, tetapi bukanlah suatu hal yang mustahil untuk bisa dilaksanakan. Saudara pemirsa, penyakit yang keempat ialah penggunaan beduk dan pengeras suara yang berlebih-lebihan. Saudara, beduk itu apa? Beduk ialah suara, ialah alat, benda yang bisa mengeluarkan suara yang digunakan selama ini telah beratus tahun di Indonesia sebagai tanda masuknya waktu maghrib, pukul dung 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 dung, waktu duhur, waktu asar, tanda masuk waktu, tanda tarwih akan dimulai, tanda selesai tarwih, tengah malam sebagai tanda ibu-ibu supaya mempersiapkan makan sahur, tanda sudah akan habis waktu sahur yaitu imsak, tanda waktu masuk subuh, dan seterusnya, mau lebaran dan lain-lain. Sangat bermanfaat. Tetapi kalau itu digunakan berlebih-lebihan, tentu justru mengganggu. Begitu juga pengeras suara, saudara pemirsa. Sangat bermanfaat. Sebab dengan suara, dengan pengeras suara itu adzan dapat dialunkan, dapat dilantunkan. Sejauh mungkin, sekeras mungkin, dan sejauh mungkin. Rasulullah SAW pernah menyatakan, adzan yang dikumandangkan begitu kedengaran, sejauh suara adzan itu kedengaran, sejauh itu pula setan lari terbirit-birit menjauh. Jadi makin keras suara adzan dilantunkan, semakin bagus. Orang-orang yang sedang tidur dengan dengar adzan itu maka terbangun. Oh, ini waktu subuh. Saudara, dan pengeras suara untuk kuliah subuh, untuk ceramah, untuk pengajian sangat bermanfaat. Tetapi sekali lagi, beduk, pengeras suara, dua alat yang bermanfaat itu, kalau digunakan berlebih-lebihan, melampaui batas, tentu saja justru tidak membawa manfaat, justru membawa madorot. Bagaimana tidak akan madorot? Tengah malam terus-menerus suara beduk, pengeras suara. Orang besok pagi mau bekerja, waktunya dia tidur, beristirahat. Kalau terlambat masuk kantor, masuk pabrik, bisa dipotong gajinya. Semalam suntuk terganggu dengan suara beduk, suara pengeras suara. Tentu saja menjengkelkan suara itu. Orang-orang yang beragama Islam sendiri pun merasa jengkel, terganggu tidurnya waktu istirahat itu. Apalagi orang yang beragama lain. Bahkan akibatnya penggunaan beduk dan pengeras suara yang berlebihan itu menimbulkan citra yang jelek bagi agama Islam. Orang lain mengatakan kalau begitu Islam itu kampungan. Masya Allah, na'udzubillah. Saya terpaksa mengucapkan ini demi kita mengoreksi kita ke dalam.
agar supaya beduk dan pengeras suara itu digunakan sebagaimana layaknya, sebagaimana